Telah lewat ayat sebelumnya, iya apa tidak? Apa? Wa walidin. Maka di sini tanwin dengan waw. Maka dibaca dengan idgham bila gunnah. Adapun qiraah Hamzah, maka dia masuk kepada al-Kufiyun dan sanadnya bertemu nanti kepada dua sahabat, Ali radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud. Keduanya meriwayatkan dari Nabi. Maka ini dua qiraah yang datang dari Nabi dan dipopulerkan. Qiraah pertama oleh Hafs an Asim dengan fathati sin dan idgham bi gunnah la yaqdira, dan qiraah yang kedua bi fathi sin namun ada idgham bi gunnah, tapi idgham bila gunnah la yaqdira, tidak la yaqdira tapi la yaqdira. Dan qiraah yang ketiga bi kasri sin, maka sinnya dikasrohkan menjadi ayah sibu, ayah sibu, dan yang lainnya sama dalam keadaan idgham bi gunnah la yaqdira, namun ayah sibu dikasrohkan sinnya. Maka di sini ada 4 qurra. Tadi kita habiskan berapa? Dari 2 qiraah 4 juga. Ditambah Hamzah yang terakhir menjadi 4 di qiraah yang kedua. Maka di sini ditambah 4 menjadi 8. Maka yang membaca ayah sibu lebih banyak daripada yang membaca ayah sabu. Ayah sabu 3. Siapa? Asim, Ibnu Amir, dan Abu Ja'far. Dan ayah sabu dengan membaca bila gunnah Hamzah menjadi 4. Dan di sini yang ayah sabu saja 4. Dan nanti ditambah qiraah yang lainnya, maka yang membaca ayah sibu 4 ditambah nanti 2 dengan tambahan. Berarti lebih baca yang membaca kasroh. Maka bi kasri sin ayah sibu tanpa ditambah yang lainnya adalah qiraah Al-Kisai Al-Kufi. Dan Imam Al-Kisai kembali sanadnya kepada 2 sahabat, Ali dan Ibnu Mas'ud. Dan yang keenam qiraah Abu Amr Al-Basri. Baik dua periwayatan muridnya Ad-Duri As-Susi sama saja. Dan ini kembali kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Dan qiraah yang ketujuh Ya'qub Al-Basri, maka dia kembali kepada sahabat Ubay dan Zaid ibnu Thabit dan Abi Musa Al-Ash'ari. Dan yang keempat Khalaf Al-Ashir yang terakhir, yang ke-10 dilaqabi dengan Al-Ashir Al-Bazzar, maka dia kembali kepada 2 sahabat sanadnya Ubay dan Zaid ibnu Thabit. Maka di sini kita baca kasroh dan idghamnya sama seperti jumhur. Maka kita baca ayah sibu allai yaqdiru alaihi ahad. Lai yaqdirunya idgham bi gunnah seperti jumhur. Namun ayah sibu dibaca kasrah. Maka sekarang sudah 8 qurra. Tinggal 2 qurra lagi. Maka qiraah yang ketiga atau qiraah yang keempat bi kasri sin, semuanya sekarang bi kasri sin ayah sibu. Namun ma'a silatil mim. Silatul mim yang mana? Alaihi ahad.
Sekarang alaihi ahad, saya mau tanya, apakah dia silah qasirah atau tawilah? Maka di qiraah dari Hafs an Asim tidak dibaca mad silah, ha di sini la qasirah wala tawilah. Tawilah karena bertemu dengan hamzah, maka alaihi ahad di sini dengan hamzah. Namun tidak dimasukkan kepada mad silah al-kubra. Kenapa? Karena sebelum ha domir alaihi dalam keadaan sukun. Maka berbeda dengan contohnya bihi abada misalnya. Bihi abada, fihi apa misalnya. Maka berbeda dengan fihi dan bihi, dan di sini alaihi ahada. Maka ya sakinah pada sebelum ha menyebabkan tidak dihukumi mad silah al-kubra. Kenapa? Karena sebelum dari ha sakinah, maka gagalah dari hukum mad silah di kalangan qiraah Hafs an Asim. Namun menurut qiraah Ibnu Katsir, maka di sini dibaca tetap mad silah. Maka dibaca mad silah, dan dohirnya mad silah dari Ibnu Katsir dibaca dalam keadaan mad tabi'i. Maka kita baca qiraah Ibnu Katsir, perbedaannya dengan jumhur bi kasri sin wa kadzalika mad silah. Ayahsibu an la yaqdir alaihi ahad. Alaihi ahad. Maka di sini disebutkan dengan istilah silatul mim. Dan silatul mim di sini wallahu a'lam dalam keadaan mad tabi'i. Tidak ada silatul mim dalam keadaan silah al-kubra dan silah as-sugra. Kita ulang lagi. Ayahsibu an la yaqdiru alaihi ahad. Maka ini qiraah Ibnu Katsir al-Makki. Ibnu Katsir berkesendirian dari Makkah, seperti Ibnu Amir berkesendirian dari Makkah. Dan dua muridnya Al-Bazzi dan Qumbul, maka sanadnya bertemu kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Maka dengan ini qiraah yang ke-9 dan qiraah yang ke-5 dan qura yang ke-10 yang terakhir bi kasri sin. Maka dari sini kita mengetahui yang kasroh ada 6 dari qura, dan yang fathah 3 ditambah hamzah menjadi 4. Jadi 4 yang dibaca ayah sabu dan 6 yang membaca ayah sibu. Maka yang kelima madhab terakhir dan qura terakhir dibaca dengan bikasri ma'a tarqiq ra. Kenapa tarqiq ra? Dan siapa qari di sini yang terakhir? Qiraah Warsh an-Nafi'. Dan antum tahu qiraah Warsh an-Nafi'. Di sini jika sebelum ra dalam keadaan kasrah, maka ra-nya muraqqaqah. Maka ini perbedaan dari qiraah Warsh dari yang lainnya. Maka qiraah jumhur dibaca ra mufakhamah karena dia berharokat fathah.
Namun bagi Warsh tidak cukup berharokat fathah, tapi harus dia itu sebelumnya juga fathah. Kalau sebelumnya kasroh atau sukun, maka dibaca dengan muraqqaqah. Maka di sini ra-nya muraqqaqah. Maka kita baca qiraah dari Warsh An-Nafi' dengan sin kasrah, ayahsibu an la yaqdira alaihi ahad. Ayahsibu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqdira, bukan yaqdira. Dan contohnya seperti yang sering kita baca di hari Jumat, surat apa? Al-Insan. Maka sama. Jika dibaca sebelumnya kasroh, maka dia dibaca ra. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Misalnya di sini sebelumnya sukun, basira, tidak basiro. Dan ayat-ayat yang datang setelahnya dalam keadaan dibaca muraqqaqah dikarenakan sebelumnya kasroh. Maka di sini yaqdira, ayahsibu alla yaqdira alaihi ahad. Maka jika ra dalam keadaan fathah dan sebelumnya kasroh dibaca muraqqaqah, contohnya yaqdira. Dan jika dia sukun dibaca juga muraqqaqah seperti basira. Maka basira ada ya sebelum ra, sukun. Basira maka difathahkan. Maka inilah qiraah dari Warsh An-Nafi'. Dan di sini dia memenuhi 10 qura'. Maka inilah 4 dari qiraah. Dan insya Allah kita praktekkan sekarang. Maka selesai dari ilmu al-qiraah. Adapun dari segi ilmu tafsir, maka kita tidak mendapati tafsir-tafsir dari salaf yang bersanad sampai kita hukumi sanadnya sahih. Maka cukup dengan ucapan Imam At-Tabari dan ucapan para ulama yang lain. Maka berkata At-Tabari, dzukira anna dzalika nuzila fi rajulin bi aini